من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, ikhwani wa hadifiddin serta yang menyimak kajian ini via online, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada kata dan ucapan yang paling layak dengannya kita gerakkan dan basahi lisan serta bibir kita selain daripada memanjatkan puji serta puja syukur atas nikmat yang tak terhingga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Khususnya di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan untuk kita begitu banyak nikmat. Nikmat yang tidaklah nikmat ini diberikan kecuali oleh orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala pilih. Olehnya itu hendaknya setiap kita banyak-banyak mensyukuri dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tatkala seorang hamba diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melalui hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru saja kita telah melaksanakan salat maghrib, lalu kemudian kita salat sunnah, ya. Setelah maghrib, lalu kemudian menunggu salat isya dengan bermajelis ilmu, dengan menuntut ilmu, yang mudah-mudahan semua ibadah yang kita kerjakan tersebut mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu sesuai dengan kadar keikhlasan kita dan sesuai dengan kadar bagaimana ibadah kita itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena dua hal ini adalah syarat utama diperolehnya ganjaran dari ibadah yang kita kerjakan, yaitu ikhlas dan ittiba sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan bertambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan dengan bulan ini bulan Rajab, yang merupakan salah satu dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sucikan, yang Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam Quran surah At-Taubah di ayat ke-36. Allah berfirman, inna iddatash syuhri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam setahunnya itu ada 12 bulan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan dari 12 bulan tersebut Allah jadikan 4 bulan di antaranya bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan, bulan yang disucikan. 3 bulan dari 4 bulan itu adalah bulan yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan salah satu dari 4 itu adalah Rajab yang kita berada di dalamnya saat ini. Maka kata para ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, bahwasanya semua amal ibadah yang dikerjakan di 4 bulan ini, termasuk di bulan Rajab ini, secara umum itu mendapatkan keutamaan lebih daripada ibadah yang kita kerjakan di bulan-bulan yang lainnya.
Iya, hanya ingat kunci dan syaratnya yang tadi kita singgung. Ikhlas dan ittiba. Ibadah itu ikhlas dikerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Secara umum seperti itu di bulan Rajab. Apapun ibadah yang kita kerjakan. Iya. Nah, memang di sana ada datang hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan tertentu di bulan Rajab, maka kata para ulama bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan tertentu di hari atau di bulan Rajab yang menyebutkan keutamaan tertentu, maka hadis yang datang tersebut kebanyakannya palsu ataupun mungkar. Ya, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah untuk kita beramal dengannya. Namun kalau keumuman dari bulan Rajab maka itu sahih insyaallah taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Taubah tadi yang kita bacakan. Baik, kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pengajian rutin kita di setiap hari Rabu atau malam Kamis di pekan kedua, yaitu jalan sukses dalam menuntut ilmu, yang kita ambil tema ini dari pembacaan kitab Khulasat Ta'zimul Ilm, buah karya dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Dan kalau tidak salah kita sudah sampai kepada poin yang keempat, yaitu jalan yang keempat yang hendaknya ditempuh oleh seorang penuntut ilmu agar dia sukses di dalam menuntut ilmu adalah, kata beliau, sarful himmati fihi ilal ilmi atau ila ilmi al-Qur'ani was sunnah. Tekad yang kuat di dalam menuntut ilmu yang diarahkan, yang difokuskan, yang diprioritaskan dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi di sebelumnya di poin yang ketiga, seorang penuntut ilmu itu punya tekad yang kuat. Poin yang keempat, tekad yang kuat itu difokuskan kepada Al-Quran dan sunnah. Difokuskan kepada Al-Quran dan sunnah. Kenapa? Karena kata beliau, inna kulla ilmin nafi' maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena semua ilmu yang bermanfaat itu asalnya, pondasinya, dasarnya itu kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya sebagian salaf atau ulama kita ataupun para azadilah sering mengingatkan bahwa al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jangan kita bersifat mubadzir. Apa itu? Penuntut ilmu kalau dia mau sukses, jangan dia sibukkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jangan dia sibukkan dari ilmu-ilmu yang lainnya. Yang kata Syekh di sini, Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa baqil ulumi imma khadimu lahuma fayu'khadhu minhu, karena sebagian ilmu ada yang membantu mengantarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka itu bagian ilmu, itu dipelajari. Seperti Al-Quran dan Sunnah itu berbahasa Indonesia, bahasa Bugis atau bahasa Makassar. Al-Quran dan hadis itu bahasanya bahasa Bugis, bahasa Makassar, atau bahasa Jawa atau bahasa Mandar, bahasa Arab. Berarti yang mengantarkan keduanya bahasa Arab, berarti bahasa Arab dipelajari. Nah, itu pelengkapnya, pengantarnya.
au ajnabiyu anhuma fala yadurru jahlu bihi. Adapun ilmu, ya, adapun ilmu selain daripada itu, selain Al-Quran dan Sunnah, serta selain daripada yang mengantarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita jahil terhadap ilmu itu tidaklah memudaratkan kita. Jadi tidak usah sibuk dengan ilmu-ilmu seperti itu. Ya, Masya Allah ya. Jadi singkatnya kata beliau, seorang penuntut ilmu itu fokuskan ilmu yang berkaitan tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis-hadis. Iya. Nah, iya. Fa innal Quran was Sunnah yarjul ilmu kulluh. Karena Al-Quran dan Sunnah semua ilmu kembali kepada dua ini. Iya. Al-Quran dan Sunnah, iya, itu adalah poros utama ilmu. Iya. Wa bihi ma umira Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan keduanya inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mewahyukan kepada nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman di dalam Quran surah Az-Zukhruf, fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim. Apa kata Allah yang mewahyukan kepada Nabi SAW? Fastamsik billadhi uhiya ilaik, berpeganglah, ya, dari apa yang kami wahyukan kepadamu ya Rasulullah. Apa yang diwahyukan kepada Nabi SAW? Al-Quran dan hadis. Iya. Makanya Al-Quran dan hadis ini selain bahasa Al-Quran dan Sunnah adalah wahyain, dua wahyu. Iya. Al-Quran dan hadis wahyain, dua wahyu. Karena kedua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena apa yang disabdakan oleh Nabi dari hadis yang sampai kepada kita dari hadis yang sahih tentunya, maka itu juga wahyu dari Allah. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi itu tidak mengucapkan, berbuat sesuai dengan hawa nafsunya. Tapi Rasulullah SAW berkata dan berbuat sesuai dengan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi keduanya ini wahyu. Iya. Dan semua ilmu berporos ke sini. Yang kita katakan bahwasanya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita tuntut, yang disebutkan dalam hadis, talabul ilm fardhatan ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Yang dimaksudkan ilmu di situ adalah ilmu syar'i yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diwahyukan kedua hal ini. Iya. Maka kata beliau, wahal uhiya ila Abil Qasim, yakni Rasulullah SAW, syai'un siwa Al-Quran wa Sunnah. Adakah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang lebih baik, yang sama seperti dua wahyu ini, Al-Quran dan Sunnah? Maka tentu jawabannya tidak ada. Iya. Nah, itulah yang terbaik. Iya. Dan itulah ilmu yang sesungguhnya. Itulah ilmu yang sesungguhnya, yang seorang muslim maupun muslimah hendaknya memperbanyak porsi, menghabiskan waktu dari kehidupan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Nah, oleh itu disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, kata beliau, man arada ilm, siapa yang menginginkan ilmu, fayudawwir al-Quran, hendaknya dia banyak memperhatikan, mendalami, memahami Al-Quran. Nah, berfokus kepada Al-Quran. Fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Karena di dalam Al-Quran disitulah sumber ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terbelakang. Nah,
Nah, sekarang pertanyaannya, betapa banyak waktu kita atau berapa banyak waktu kita yang kita porsikan untuk Al-Quran? Iya. Pertama, dari sisi mempelajarinya terlebih dahulu. Iya. Adakah halaqah-halaqah ilmu yang berkaitan tentang Al-Quran yang kita ikuti dalam minimal misalnya dalam satu pekan? Iya. Nah, tentang hukum-hukum, tentang bagaimana ya membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Iya. Khususnya ya terkait suratul Fatihah yang merupakan rukun daripada salat. Iya. Nah, tata cara membacanya dulu. Iya. Setelah itu mengkhususkan waktu untuk mempelajari makna dari kandungannya Al-Quran. Ya, maka masuk di sini yang sudah kita singgung tadi, pengantar untuk memahami Al-Quran dan Sunnah adalah bahasa Arab. Ya, kita pelajari. Ya. Karena jangan sampai kita mengucapkan alhamdulillah minimal 17 kali sehari, namun kita tidak tahu apa makna alhamdulillah rabbil alamin yang kita baca itu. Iya. Nah, padahal di antara maksudnya dari penjelasan, ya dari sedikit penjelasan terkait suratul Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, saat seseorang memuji Allah, ya mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, di situ ada nilai-nilai tauhid di dalamnya. Pujian yang disertai dengan pengagungan, yang dimana pujian dan pengagungan ini hadir disebabkan pengenalannya terhadap Allah. Iya. Bahwa apa? Rabbul alamin, Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang mengurusi, Allah itu yang mengawasi seluruh alam semesta ini. Iya. Maka segala puji baginya sebelum alam semesta ini diciptakan. Segala puji untuknya saat alam semesta ini diciptakan. Segala puji untuk Allah saat alam semesta ini dimusnahkan. Dan saat kita semua dibangkitkan, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala di setiap kondisi dan keadaan. Coba kalau kita hadirkan seperti itu, maka lihat perubahan yang akan begitu besar terasa pada kehidupan kita. Jangankan kehidupan yang kita akan lalui setelah salat, saat membaca alhamdulillah itu akan lebih berkesan ketimbang saat kita sekedar membacanya saja. Nah, jadi fokuskan. Nah, sekarang penuntut ilmu akhirnya disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, atau minimal tidak lebih baik. Dan ini diantara jenjang-jenjang godaan syaitan, jenjang-jenjang dari talbis, dari perangkap syaitan. Apabila seseorang tidak bisa disibukkan dengan kemaksiatan seperti misalnya syirik, ini kemaksiatan yang paling besar, kezaliman yang paling besar, maka syaitan akan menggodanya di bawah dari itu. Dia akan digoda untuk mengerjakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh syariat ini, sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Ini jenjang yang kedua. Jenjang yang ketiga, dia akan digoda untuk melaksanakan dosa-dosa besar. Jenjang yang keempat, dia akan digoda untuk melaksanakan dosa-dosa kecil. Jenjang yang kelima, dia akan digoda untuk melaksanakan sesuatu yang melalaikan. Jenjang yang keenam, dia akan digoda untuk menyibukkan diri dari sesuatu yang tidak lebih bermanfaat daripada yang lebih bermanfaat. Nah, ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, juga dinukilkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis. Nah, jadi subhanallah, kita dengan Al-Quran berapa yang kita porsikan? Apalagi ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Gitu dekat. Seseorang kalau tidak memicu dirinya, mempersiapkan dirinya di bulan-bulan ini, makanya kata para ulama, Rajab dan Sya'ban itu adalah bulan menanam dan menyiram. Nah, Ramadan adalah bulan untuk memetik hasilnya. Jadi Rajab ini
Sya'ban itu bulan menanam. Makanya para ulama dan salaf kita ini, Nabi SAW itu di bulan Sya'ban itu memperbanyak ibadah, di antaranya puasa. Ya. Kenapa? Karena pengaruhnya nanti di bulan Ramadan. Ya. Nah, orang yang tersibukkan dengan kelalaian di bulan-bulan seperti ini, ya, apalagi ini adalah salah satu dari bulan yang dimuliakan, dilipat gandakan amalan yang kita kerjakan, ya maka terus akan terlalaikan sampai di bulan Ramadan pun, ya dia tidak bisa memaksimalkan untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebagian ulama mengatakan bulan Rajab dan bulan Syaban itu bulan latihan, pemanasan. Iya. Seperti kita kalau mau pertandingan kan pemanasan dulu. Masa langsung bertanding? Ya tidak mungkin, ada pemanasan dulu, ada stressing. Iya. Semakin bagus persiapan pemanasan, maka semakin bagus saat bertanding. Iya. Maka Ramadan itu tempat untuk kita bertanding, beribadah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, seseorang dia akan meraih apa yang diraih dari bulan Ramadan itu, ya saat dia mempersiapkan sebaik-baik persiapannya di 1 atau 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Di antaranya banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Iya, sampai-sampai kami berani mengatakan seperti ini. Aib, ya apalagi penuntut ilmu ya. Aib bagi seorang muslim, lebih aib bagi seorang yang mengatakan dirinya penuntut ilmu. Kalau dalam sehari, dalam 24 jam waktunya itu tidak selesai minimal 1 halaman Al-Quran dia baca. Iya. Nah, padahal sebagaimana yang disebutkan Ibnu Mas'ud, Al-Quran ini ilmunya orang-orang terdahulu dan ilmunya orang-orang yang belakangan. Iya. Nah, jadi kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Iya. Dan telah sampai kepada kita tentang motivasi, iya, yang disampaikan oleh Nabi SAW dari keutamaan membaca Al-Quran. Iya. Di antaranya sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Di antara sabda Nabi SAW, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, bacalah Al-Quran karena akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang senantiasa membacanya. Nah, orang yang senantiasa membaca selain Al-Quran, apa motivasinya? Adakah motivasi orang yang paling banyak nongkrongin Facebook akan dapat seperti itu? Ya. Orang yang paling banyak berinteraksi dengan Instagram, Telegram dan lain-lain akan mendapat ini dan itu? Tidak ada. Iya. Yang didapat malah kelalaian dan kemaksiatan. Iya. Nah, asallallahu al-afiyah wassalamah. Allahul musta'an. Iya. Nah, lihatlah para salaf kita, orang-orang saleh kita terdahulu, yang menggelisahkan diri mereka itu kalau dalam sehari semalam kurang interaksi mereka dengan Al-Quran. Beda dengan kita yang menggelisahkan kita apabila kita kurang berinteraksi dengan HP. Bahkan kalau kita ke masjid, yang dilupa HP-nya, gelisahnya bukan main. Mungkin sudah iqamah, dia bela-belain untuk pulang, ternyata karena lupa HP. Tidak sama kalau lupa Al-Qur'annya, lupa mushafnya, lupa biasa saja. Bahkan tidak jarang kita, subhanallah, salam ke kanan assalamualaikum, salam ke kiri assalamualaikum warahmatullah, itu tangan sudah di HP. Belum zikir langsung cereng HP. Naam. Beda kita dengan Utsman ibnu Affan. Kalau Utsman gelarnya Sahibul Quran. Kenapa? Banyak waktunya berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita Sahibul HP. Mungkin yang tepatnya kita katakan kita adalah sahabatnya HP, karena interaksi lebih banyak dengan HP. Mau tidur HP, bangun tidur HP, pergi masjid HP, keluar masjid HP, di tempat makan HP, di tempat nongkrong HP, di tempat kerja HP. Allahul musta'an. Jadi kalau ada gelar yang mau disematkan sama kita, yang tepatnya adalah Sahibul HP. Nah, Allahul musta'an.
Ayo, ya, mari sibukkan diri kita, waktu kita, khususnya para penuntut ilmu dengan Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu luas sekali. Tadi baru kita singgung tentang kaifiat membacanya, tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, itu pun banyak ilmu yang berkaitan tentang itu. Ya, tata cara membacanya, ya. Kemudian dari riwayat-riwayat tata cara membaca, ya. Nah, ya, supaya kita jangan kemudian memvonis seseorang salah bacaannya, ya ternyata bukan salah, kita yang kurang piknik. Ada orang baca imam wadduhi wal laili idza saja, wah ini salah bacaannya nih. Bukan dia salah, kita yang kurang belajar. Karena kebanyakan orang menyalahkan itu karena aslinya tidak tahu. Nah, ada orang baca alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, salah ini. Orang di situ wakaf alhamdulillahi rabbil alamin. Padahal dia kurang piknik. Memang ada seperti itu qiraatnya. Itu dari sisi bacaan saja, baru sisi bacaan. Belum dari sisi bagaimana keindahan balaghah dari bahasa Arab yang Allah Subhanahu wa taala pakai di dalam kalamnya di Al-Qur'an. Nah, yang paling terpenting, ini kita bicara yang paling terpenting, itu semua wasilah. Itu semua tadi menghafalnya, mempelajari hukum-hukum tentang bagaimana tata cara membacanya dengan baik dan benar, itu semua wasilah. Yang terpenting goyanya adalah bagaimana kita paham Al-Qur'an itu dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itulah yang dipraktekkan oleh para sahabat ridwanu alaihim ajmain. Mereka itu fokus dengan Al-Quran. Saking fokusnya dengan Al-Quran, mereka tidak berpindah di 10 ayat. Sebelum 10 ayat itu dia pahami dan dia amalkan dalam kehidupannya. Nah, baik. Dan di sini disebutkan perkataan dari Masruq. Wa qala Masruq, ma nas'alu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an syai'in illa ilmuhu fil Qur'an. Tidaklah kami bertanya kepada para sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam dari sesuatu illa ilmu fil Quran, kecuali yang dia bawa dari pertanyaan, apa yang kami dapatkan di sisi mereka itu adalah dari Al-Quran. Nah, sedikit-sedikit dalil Al-Quran. Allah berfirman, inilah ilmu. Inilah ilmu. Nah, adapun kalam nas, perkataan manusia, yu'khadz wa yutrak, kita ambil atau kita tolak. Kita ambil saat berkesesuaian dengan Al-Quran dan hadits Nabi SAW, dan kita tolak saat bertentangan dengan Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Nah, lalu kemudian beliau sebutkan satu bait syair, wa ma ahsana qaulul iyad ayuhsubi fi kitabil ilma. Dan tidak ada perkataan atau diantara perkataan yang terbaik terkait masalah ini adalah apa yang disebutkan oleh Iyad al-Yahsubi. Kata beliau, al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu anit tariqil lahib, ilmul kitabi wa ilmul adhari allati qad usnidat an tabi'an sahibi. Kata beliau rahimahullah, ilmu itu tidak ada kecuali dua sumber, dua pokoknya. Yang tidaklah menyelisih dari dua sumber ini kecuali jalan yang ditempuh adalah jalan yang sesat. Yang menyimpang dari jalan yang terang, dari jalan yang pasti. Ilmu yang dimaksud
adalah ilmu Al-Quran dan riwayat yang tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari tabi'ut tabi'in ke tabi'in ke sahabat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya adalah hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Iya. Nah, itulah ilmu. Iya. Makanya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala di dalam kitab Minhaj Al-Firqatun Najiyah, iya, jalannya golongan orang-orang yang mendapat keselamatan, wa taifatul mansurah, yang mendapatkan pertolongan dunia akhirat, maka beliau sebutkan di awal-awal muqaddimah, ya, ciri-ciri mereka, karakter mereka, dari pokok-pokok karakter mereka yang melekat pada diri-diri mereka. Yang paling utamanya adalah mereka adalah orang-orang yang senantiasa berjalan di muka bumi ini sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seperti inilah seharusnya seorang muslim maupun muslimah. Iya, kita kan senantiasa berdoa nih, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah untuk kami kebaikan di dunia dan berikan pula untuk kami kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka alias masukkan kami ke dalam surga. Kan seperti itu. Setiap muslim ataupun muslimah sepakat menginginkan ini terjadi pada dirinya. Iya, yaitu dia mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Iya. Cuman yang menjadi pertanyaan, tidak, apakah semua orang yang menginginkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat menempuh jalan untuk meraih kebaikan itu? Maka jawabannya tidak semua. Iya. Nah, kita kasih contoh pendekatan. Kalau seseorang yang mau atau tinggal di Parepare, mukim di Parepare, mau berangkat ke Makassar, maka jalan ke Makassar adalah ke arah sana. Iya. Nah, ke arah sana. Sehingga siapa yang berjalan ke arah sana, maka itu sebagai bentuk ikhtiar dia merealisasikan keinginannya untuk sampai ke Makassar, karena dia menempuh jalan yang benar mengarah ke atas sana. Nah, sekarang kalau saya mau ke Makassar tapi saya ke arah sana, tujuan saya ke Makassar tapi saya ke arah sana, ke arah Polowali sana, Pinrang sana, kira-kira sampai atau tidak? Tidak sampai, karena salah jalan, salah jalur. Iya. Seperti itulah perumpamaan yang kita berikan, perumpamaan yang mudah-mudahan bisa mendekatkan pemahaman kepada kita dengan izin Allah. Jadi orang yang ingin sampai meraih kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, tidak ada jalan kecuali dia menapaki jalannya yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jalan itu cuma satu. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati, tunggal, dan inilah jalanku yang lurus, mustaqimah. Iya. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya, dari hadis yang terkenal dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, khattan lana Rasulullah SAW khattan biyadih. Nabi pernah menggaris, ya, suatu garis, ya, di sisi kami dengan tangannya. Thumma qala, lalu kemudian beliau berkata, hadza sabilullahi mustaqimah, inilah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Wa khattan khututan an yaminihi wa shimalihi, dan Nabi juga menggaris dari garis yang lurus itu di kanan dan kiri. Iya. Lalu Nabi bersabda, hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Ini jalan, yang lain selain jalan yang lurus ini, ya, tidaklah jalan ini ditempuh kecuali di setiap jalan ini ada syaitan yang menyuruh untuk mengikutinya. Iya. Lalu setelah itu Nabi SAW thumma qara'a qaulu ta'ala wa
inna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalan Allah yang lurus, cuman satu, ikuti. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang kanan, yang kiri ini yang membuat kalian tersesat dari jalan. Iya. Nah, jalan yang lurus itu, itulah jalannya orang yang menginginkan keselamatan. Jalan yang lurus itu, itulah orangnya, itulah jalan orang-orang yang akan diberikan pertolongan di dunia sebelum di akhirat oleh Allah, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala dan jalan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Al-Quran dan Sunnah. Iya. Maka fokuskan ya ke arah situ. Karena ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Iya. Nah, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang paling utama adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Iya. Namun ada ilmu selain Al-Quran dan Sunnah juga bermanfaat. Ilmu kedokteran misalnya, iya. Dan ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat. Tapi ada ilmu yang tidak bermanfaat. Iya. Nah, di antaranya ilmu, iya, sihir. Iya. Nah, banyak orang yang geluti sampai ada sekolahnya ya. Iya. Sekolah magic sihir. Wih. Nah, pendaftaran. Ya, taruhlah kita katakan 5 juta, belum tentu diterima. Iya. Ilmu membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran gratis, tidak ada yang mau mendaftar. Subhanallah, jarang mendaftar. Iya. Atau mungkin tidak gratis, pembayarannya 100.000 setahun, masih tawar. Bisa ditawar Ustaz? Wah, subhanallah, 100.000 setahun masih ditawar. Ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan menyesatkan, ya, dibayar. Wah, ya. Nah, bela-belain dibayar, dijual harta dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Baik. Jadi yang diinginkan oleh beliau di sini adalah ya kita semangat ya memporsikan waktu, tenaga ataupun sisa umur kita habiskan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan inilah jalan dari jalan keselamatan dan jalan sebab seseorang mendapatkan pertolongan di dunia dan akhirat, yang kalau kita masih ingat, ini yang kita sempat bahas singgung di pembahasan pekan keempat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbnya adalah Allah dan dia istiqomah. Iya. Bagaimana seseorang bisa mengetahui tentang Rabbnya kalau dia tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis? Iya. Bagaimana seseorang bisa istiqomah? Iya. Tanpa dia mempelajari Al-Quran dan Sunnah, yang dengan pengetahuan terhadap Allah, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di atasnya, kita bisa meraih apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sebelum kita diwafatkan oleh Allah, Allah kirim malaikat mengatakan kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Iya. Wa abshiru bil jannah. Ya, dan berita gembira berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka sibukkan diri dengan ilmu yang berkaitan tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu kemudian beliau menyebutkan, ya, maka fokuskan tekad ya kepada dua ilmu ini, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu beliau hafizahullah taala menyebutkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, di mana Imam Ibnu Qayyim mengatakan talabal ilmi kitab was sunnah wa fahmu anillahi wa rasulih nafsal murad wa ilmu hududil munazzal. Menuntut ilmu yang berkaitan tentang Al-Quran dan Sunnah, iya, dan memahami dari keduanya, ini Al-Quran dan Sunnah, ini hendaknya dijadikan segala prioritas pada diri setiap hamba,
khususnya pada diri seorang penuntut ilmu. Iya. Karena kenapa? Kalau kita rincikan, dia akan kembali kepada tujuan penciptaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, akan mengarah ke situ. Iya. Nah, bukankah tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Nah, tujuan kita diciptakan kan untuk beribadah. Nah, bagaimana kita beribadah kepada Allah tanpa ilmu? Bisakah? Iya. Bisakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tuntunan dari nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ya. Nah, maka tidak bisa. Makanya tadi kita singgung dua hal ini. Menjadi syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah itu memporsikan dengan porsi yang banyak, dengan perhatian yang lebih, dengan tekad yang sungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu bisa diraih di majelis-majelis ilmu seperti ini. Itu bisa didapatkan di majelis-majelis ilmu seperti ini. Makanya kita katakan hadir di majelis ilmu, jangan nanti ada waktu luang. Saudaraku, ayo hadir di majelis. Tunggu dulu. Saya lihat dulu, adakah waktuku yang longgar? Tidak seperti itu. Tapi kita sengaja melonggarkan waktu, memporsikan waktu kita untuk hadir di majelis ilmu yang sekiranya bertepatan dengan hal-hal yang lain, kita katakan tidak, wahai saudaraku. Untungnya ini 1M. Tidak. Berani? Iya. 1M ini kalau kita kerjakan, tapi hanya ada malam ini nih bisnisnya. Tidak. Afwan saudaraku, saya ada jadwal kajian belajar Quran dan sunnah malam itu. Saya tidak mau tukar dengan 1M sekalipun. Masya Allah. Iya. Nah, sudah masuk waktunya. Baik. Waktu begitu ringkas, namun waktu yang ringkas ini semoga bermanfaat untuk kita. Dan itulah waktu-waktu dan hari-hari yang kelak akan membanggakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi bumerang, yaitu waktu dan hari-hari yang kita lalui dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan, semua bermanfaat untuk kami dan untuk yang hadir sekalian, baik di sini maupun yang menyimak kajian IP online. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.